Halo, selamat malam semua. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini berisikan saya sendiri, Andriansyah sebagai mediator. Ada Sulis, ada Syarifah, dan juga ada Siti Nur Indasari. Sekaligus, untuk pertemuan pertama kita akan membahas tentang ruang lingkup manajemen keuangan internasional. Nah, ada pengertian manajemen keuangan internasional, yaitu pengolahan sumber daya dan juga resiko keuangan secara global, yang mencakup kegiatan keuangan lintas batas negara. Manajemen ini juga meliputi pengawasan operasi keuangan seperti investasi, pembiayaan, dan juga manajemen resiko. Selanjutnya ada perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional sering disingkat dengan MNC atau Transnational Corporation. Ini juga disingkat dengan TNC, merupakan perusahaan yang beroperasi di 2 negara atau lebih. Perusahaan multinasional biasanya terdiri dari perusahaan induk yang lokasinya berada di negara asal, dan 5 atau 6 perusahaan di luar negeri secara khusus mempunyai hubungan strategik di antar unit-unit. Selanjutnya ada dasar pengembangan perusahaan multinasional dapat dibedakan menjadi 3 atas dasar motif utama pendirian perusahaan tersebut, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada raw material seekers atau pencari bahan mentah, adalah multinasional awal berperan jahat sebagai bisnis internasional. Yang kedua ada market seekers atau pencari pasar, merupakan pola dasar pada perusahaan multinasional yang menuju luar negeri untuk menghasilkan dan menjual dalam pasar luar negeri. Yang ketiga ada cost minimizer, yaitu kategori baru pada perusahaan yang melakukan bisnis secara internasional. Selanjutnya ada pendapat para ahli. Menurut Madura 2003 mengungkapkan setidaknya ada 3 teori yang mendasari motivasi perusahaan-perusahaan domestik melakukan ekspansi bisnis. Nah, di sini ada teori of corporative advantage, ada imperfect market theory, ada product cycle theory. Untuk kesimpulan penelitian, yaitu tujuannya memaksimumkan kemakmuran pemegang saham atau maximize shareholder wealth. Untuk manfaat pertama yaitu membantu manajer keuangan memutuskan bagaimana pengaruh kejadian internasional pada perusahaan dan langkah apa yang dapat diambil untuk memanfaatkan perkembangan yang merugikan. Untuk manfaat yang kedua yaitu membantu manajer mengantisipasi kejadian dan membuat keputusan yang menguntungkan sebelum kejadian itu terjadi. Selanjutnya ada perusahaan multinasional. Ada bisnis internasional adalah segala aktivitas bisnis yang melewati batas-batas wilayah suatu negara. Metode go internasional adalah suatu perusahaan yang bermaksud melakukan ekspansi usaha ke luar negeri. Resiko perdagangan internasional adalah potensi kerugian finansial atau konsekuensi negatif. Untuk kesimpulan materinya, untuk pertemuan pertama yaitu manajemen keuangan internasional mencakup pengelolaan dan pengawasan aset, kewajiban, dan investasi perusahaan dalam konteks global. Ini melibatkan penilaian resiko valuta asing, peraturan internasional, serta strategi untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan resiko dalam pasar global.
Kita lanjut untuk pertemuan yang kedua, yaitu sistem moneter internasional. Pengertian sistem moneter yaitu merupakan sistem keuangan yang berlaku untuk semua negara di dunia yang membahas tentang pembayaran atas transaksi lintas negara. Sejarahnya adalah di sini ada 3, ada sistem standar emas dari 1876 sampai 1913. Emas sebagai standar alat tukar, stabilitas nilai uang dan kurs mata uang tidak banyak berfluktuasi dalam jangka panjang karena nilai emas terhadap barang lain tidak banyak berubah dalam jangka panjang. Untuk yang kedua, ada periode Perang Dunia dari 1914 sampai 1944. Periode antar kedua perang ditandai oleh kekacauan perdagangan dan keuangan internasional. Yang ketiga ada periode kurs tetap. Periode ini dimulai perjanjian Bretton Woods. Melalui perjanjian ini, semua negara menetapkan nilai tukar mata uangnya melalui emas. Ada sendiri post Bretton Woods, suatu referensi moneter internasional yang bertujuan untuk menyusun rencana pembuatan sistem moneter. Nah, sistem semenjak 1973, sistem moneter internasional merupakan campuran antara kurs tetap dan kurs berubah-ubah. Ada karakteristik mata uang dalam sistem yang ideal, yaitu ada 3. Yang pertama ada nilai yang stabil. Yang kedua adalah dapat dipertukarkan dengan mudah. Dan yang ketiga ada kebijakan moneter yang independen. Selanjutnya ada sistem penetapan kurs. Ada free float, ada managed float, dan juga ada perjanjian zona target tertentu. Yang dimana free float, penetapan mekanisme pasar, managed float, yaitu intervensi bank sentral dengan bentuk menstabilkan fluktuasi harian, menunda kurs, atau leaning against the wind, dan juga kurs tetap secara tidak resmi. Dan yang terakhir adalah sebagai contoh dikaitkan dengan mata uang lain, kelompok mata uang, dan indikator. Selanjutnya ada sistem monetary Eropa atau European Monetary System. Bentuk sistem penetapan kurs berdasarkan perjanjian zona target tertentu, ECU atau European Currency Unit. Ada ERM atau Europe Rate Mechanism, dan juga ada yang terakhir EMU atau Europe Monetary Union. Kesimpulannya untuk teori yang atau pertemuan yang kedua, yaitu jika dapat disimpulkan bahwa sistem moneter internasional mengatur hubungan keuangan antar negara untuk menjaga stabilitas nilai tukar, mendukung perdagangan global, dan mencegah krisis ekonomi. Sekian, terima kasih.